Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam Om warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter udah standby. Yang saya hormati dan teladani Ketua Umum DPP Peradin, Perkumpulan Advokat Indonesia, Advokat Ropaun Rambe, dan saya banggakan Pak Budiman Baginda Sagala, Waketum, Pak Fran Kapalayukan sebagai Waketum juga, dan pengurus Posbakum Adin, wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan wabil khusus Borneo. Selamat siang para advokat sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada perkuliahan program studi Master Advokat atau disingkat MAD pada hari Jumat tanggal 11 November 2023, izin ada kesalahan di background, yang mana judulnya di perkuliahannya penelusuran masalah hukum, dan kebetulan advokat dosen kita sudah standby, Pak Dr. Rasman Habihaan, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Terima kasih, salam hormat kami. Dan untuk selanjutnya, moderator persilahkan kepada Pak Dokter untuk memulai perkuliahan sekaligus lanjut ke pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Maaf ya, suara saya kedengaran? Terdengar, Oke. terdengar. Terima kasih Pak Ismail yang sudah memperkenalkan tadi ya. Juga kepada Bapak Ibu semua peserta Magister Advokat ini ya. Mungkin tadi saya sudah diperkenalkan oleh Pak Ismail, tapi sebelumnya saya bilang terima kasih nih, menyampaikan terima kasih kepada yang saya hormati para pimpinan Ketua Umum Peradin dan para pengurus DPP ya, pimpinan DPP Peradin. Tentunya kita sangat bangga karena Master Advokat ini boleh dibilang ini adalah Peradin lah yang menjadi pemeran utamanya di sini di Indonesia ini. Saya lihat ini Peradin selalu maju di depan ya. Jadi kepada teman-teman semua yang ikut di perkuliahan ini, tentu saya berterima kasih semua atas semangatnya ya. Kita sama-sama belajar di sini ya. Tidak ada menggurui di sini, kita sama belajar Bapak Ibu semua. Tapi tentunya ini karena ini adalah program Master Advokat ya. Tentunya ini adalah sama atau selevel dengan S2 fakultas yang lain. Tentunya ini adalah tujuannya, saya tahu tujuan mulia dari pengurus Peradin ini supaya kita para advokat ini semakin profesional ya di dalam profesi kita. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Materi yang mau saya sampaikan adalah penelusuran masalah hukum ya. Masalah hukum ini pesertanya saya lihat dari Jawa Timur dan dari Kalimantan ya. Ya mungkin kalau kita di Jawa ini jam 2, di sana mungkin jam 3 ya teman-teman semuanya. Tapi tentunya saya berterima kasih semua atas semangatnya ya, atas semangatnya semua para peserta ya yang ikut di mata kuliah ini penelusuran masalah hukum ini. Izin ini Pak Ismail, saya share aja materinya ya, nggak apa-apa dari saya ya. Siap, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Kelihatan nggak Pak materinya? PPT saya kelihatan? Jelas terlihat. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Jadi mohon nanti mungkin ada sesi nanti sesi tanya jawab ya. Kalau memang kita nanti ada yang kita mau tanggapin atau kita mau bahas bersama-sama supaya kita sama-sama semakin mendalami materi penelusuran masalah hukum ini. Tapi tentunya saya juga dapat pesan dari Pak Ketua yang kita hormati, Pak Rambe khususnya ya, dan juga Pak Sagala, bahwa bagaimana supaya mahasiswa ini bukan hanya profesinya semakin profesional di dalam advokat, tapi juga bagaimana kita sebagai bisa kita ke depan sebagai penulis ya, penulis dalam arti bisa membuat artikel, bisa bikin jurnal,
Bahkan nanti ke depannya ya tentunya teman-teman pasti akan membuat penelitian ya, penelitian dalam apakah itu nanti bentuknya tesis atau apa ya. Tapi tentunya ini kalau udah bicara magister, mungkin teman-teman saya lihat tadi ini sudah ada tadi saya lihat ini udah ada MH di sini, udah ada magister juga ya. Tentunya ini mata apa namanya program ini bagi master advokat ini adalah S2 ya. S2 tentunya kita nanti akan belajar bagaimana kita juga melakukan penelitian ya. Nah, tentu ini sejalan dengan profesi kita selaku advokat, teman-teman ya. Jadi kalau kita advokat ini kalau tidak ada masalah hukum, tentunya kita ini tidak ada pekerjaan kita. Ini adalah lahan atau ladang kita ya. Jadi tentunya kita di sini sama-sama belajar bagaimana menelusuri suatu permasalahan hukum di dalam profesi kita selaku advokat dan juga di dalam apa namanya perkuliahan kita selaku master advokat ya atau calon master advokat ya. Jadi tentunya kita di sini ada penelusuran atau sering kita sebut penelitian ya. Jadi kalau kita menangani suatu permasalahan hukum, tentunya kita harus meneliti dulu masalahnya apa. Ya itu teman-teman ya. Jadi makanya ada topik atau materi kuliah penelusuran masalah hukum ini, Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi kalau tadi kita coba bahas atau kita sampaikan tadi mengenai penelusuran masalah hukum. Ya, kita lihat memang di zaman era digitalisasi sekarang ini memang semakin banyak permasalahan hukum, ya, semakin banyak. Selamat, mohon izin Pak Ketua Pak Rambe, izin Pak, yang saya hormati Pak Rambe Pak ya. Jadi lanjut. Oke. Jadi penelusuran masalah hukum ini tentunya ini adalah bagian daripada profesi kita ya, teman-teman ya. Bagaimana supaya kita semakin, kalau saya baca ada beberapa kali tulisan dari Pak Ketua Umum ini, supaya pengacara itu jangan pengacara abal-abal ya, jangan pengacara abal-abal atau advokat abal-abal. Tentunya ini punya arti tersendiri buat kita, teman-teman ini, supaya kita semakin profesional. Mungkin teman-teman sudah banyak yang sudah advokat lebih dari 5 tahun, atau mungkin sudah ada yang 10 tahun, tapi tentunya kita tidak akan bosan-bosan bagaimana kita semakin mendalami profesi kita ini ya, semakin mencintai. Tentunya kita tidak boleh ketinggalan dari era digitalisasi sekarang ini ya. Jadi tidak ada kita kata-kata mengatakan wah kita sini sudah apa namanya udah tua, tapi memang kita harus tetap belajar dan harus mencari tahu bagaimana kita mengikuti zaman perkembangan sekarang ini ya. Tentunya khususnya di era digital sekarang ini, zaman teknologi ini, banyak kita ketinggalan ini karena kita sudah merasa senior, merasa tua, akhirnya kita tidak mengikuti lagi. Nah ini sudah menjadi suatu bagian yang harus kita rubah, teman-teman semua ya. Nah jadi bagaimana menelusuri masalah hukum itu, tentunya ada penelusuran hukumnya, ada juga menelusuri masalah hukumnya. Kalau kita bicara menelusuri hukum, tentunya itu kita akan mencari dasar-dasar atau perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang kita sedang tangani. Tapi tentunya di sini akan saya coba sampaikan kepada teman-teman, kalau kita menelusuri masalah hukum, ini bukan hanya kita di dalam perkara aja ya, tapi juga di dalam penelitian juga, dalam membuat jurnal atau membuat apa namanya semacam tesis juga, tentunya kita perlu memahami bagaimana mencari masalah hukumnya. Nah, masalah hukumnya. Jadi banyak kita para advokat ini menerima atau menangani suatu masalah hukum, tapi kita tidak tahu masalah hukum sejati ini apa yang kita mau bahas di sini. Ya, itu teman-temannya. Jadi banyak ya. Jadi perlu kita melakukan penelitian hukum untuk mengurai permasalahan ya, yang hukum hukum atau hukum yang sedang berjalan saat ini, yang baru atau hukum yang terkini ya. Juga penelitian ini juga sering dilakukan melalui kepustakaan perundang-undangan ya, termasuk juga